مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita berada di waktu pagi hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Kita akan mengawali bahasan tafsirul Quran dimulai dari surah Al-Fatihah sebagai untuk tabaruk kita, mengambil berkah kita terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dalam penyusunan surah-surah dalam Al-Quran, di mana mushaf yang sampai kepada kita yaitu mushaf Utsmani itu mengawali penulisan daripada Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya adalah surah pembukaan. Surat ini diturunkan di Mekah, berjumlah 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama Al-Fatihah dan maknanya. Surah ini disebut Al-Fatihah atau pembuka, yang maknanya adalah pembuka kitab secara tertulis. Dengan surah inilah dibuka bacaan di dalam ibadah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah-sunnah. Surat ini disebut juga dengan Ummul Kitab ataupun induknya Al-Quran. Ini menurut pendapat para jumhur ulama. Memang banyak nama-nama diperuntukkan untuk Al-Fatihah ini. Ini menandakan bahwasanya surat Al-Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh surah-surah selain daripada Al-Fatihah. Dan memang secara keseluruhan surah-surah dalam Al-Quran itu memiliki keutamaannya tersendiri, yang memiliki keutamaan masing-masing. Maka biasanya ketika membahas suatu surat dalam Al-Quran, nah biasanya kitab-kitab tafsir selalu mencantumkan keutamaan daripada masing-masing surat ataupun masing-masing ayat. Kemudian At-Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadis dan ia mensahihkan hadis tersebut bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin
Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani wal Quranul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran. Ummul Kitab juga dikatakan induknya kitab. Dan As-Sab'ul Masani 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quranul Azim. Dan surah Al-Fatihah juga disebut dengan Alhamdu, dan juga disebut dengan As-Sholah, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Aku membagi sholat antara diriku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Kemudian Al-Fatihah juga disebut dengan sebutan Ar-Ruqyah. Ruqyah ini artinya adalah mantra, dalam tafsir itu mantra ataupun jambi. Sehingga sering kita menjumpai kalimat ruqyah gitu ya. Baik dalam lingkungan kita, dari lingkungan kita, ataupun dari media-media yang lainnya. Dan hari ini ruqyah itu menjadi sesuatu yang sangat masyhur, ya, dengan berbagai macam cara dan metodenya, ya. Dapat kita jumpai baik di televisi ataupun di YouTube, ya. Banyak menampilkan metode-metode ruqyah. Nah, ruqyah ini kalau dalam kamus, ya, jampi ataupun mantra. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, ya, ketika ia meruqyah seorang laki-laki yang terkena sengatan binatang berbisa. Ini secara teknis di sini Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah. Dan di sini hadis yang kita jumpai dalam tafsir Ibnu Katsir itu para sahabat meruqyah seseorang yang terkena sengatan hewan berbisa itu dengan surat Al-Fatihah. Nah, ketika beliau mendapatkan laporan dari sahabat yang meruqyah ini, ketika para sahabat ini diutus untuk suatu misi syariah, ya, misi pengintaian terhadap musuh, ya. Maka ketika mendengar hal itu, beliau bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyatun. Tidakkah engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, surat untuk meruqyah, untuk menjampi. Itu pembenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, bahwa para sahabat ini awalnya merasa keberatan dengan praktek salah seorang sahabat yang meruqyah dengan menggunakan Al-Fatihah, karena mereka merasa bahwa hal itu belum mereka kenal, belum mereka ketahui. Sehingga dalam riwayat yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum ini melaporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada imbalan yang diberikan oleh orang yang diruqyah ini kepada si peruqyah, yaitu dalam sebuah riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari dalam Kitabut Tobbi, itu imbalannya adalah 30
ekor kambing dalam sebuah hadis sahih. Nah, sehingga para sahabat ini merasa hal ini perlu dikonsultasikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka melaporkannya kepada Nabi dan Nabi membenarkan. Ini salah satu jawaban beliau, wa mayudrika annaha ruqyatun. Nah, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Atau tidakkah engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, itu berkaitan dengan sedikit ruqyah. Ada bahasan tersendiri berkaitan dengan masalah ruqyah tentunya. Ini hadis ini dikutip dalam rangka untuk memberikan penjelasan, memberikan keterangan mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian surat ini termasuk surat Makkiyah. Di awal sudah dikatakan bahwa Al-Fatihah termasuk surah yang turun di Mekah. Ya. Itu turunnya sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada kontroversi, ikhtilaf berkaitan dengan masa turunnya Al-Fatihah ini. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Bahkan ada juga satu pendapat yang mengatakan bahwasanya turunnya 2 kali. Di Mekah diturunkan, kemudian di Madinah diturunkan lagi sampai 2 kali, seperti itu. Namun yang paling mendekati kebenaran bahwasanya Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, karena beberapa hadis-hadis di belakang nanti itu menguatkan tentang pendapat bahwasanya Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Kemudian pendapat itu dianut oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, bahwa Al-Fatihah turunnya di Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian dianut juga oleh Qatadah dan Abul Aliyah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, kemudian jumlah ayatnya, ini jumlah, kalau kita bicara jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah, ini juga tidak terlepas daripada ikhtilaf, ya, yang cukup panjang, gitu ya. Namun yang jelas bahwasanya surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat, gitu. Kemudian basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah 1 ayat yang berdiri sendiri. Kalau dalam kitab ini dijelaskan begitu, ya. Namun dalam tafsir Abdul Mansur, Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Kemudian ikhtilaf lebih banyak lagi kalau kita buka Ayatul Ahkam, ya, Ibnul Arabi, ya, Ibnul Arabi, ya, itu dicantumkan beberapa pendapat ahli tafsir, ya, yang cukup panjang, ya, itu. Namun ada hadis yang jelas disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti berkaitan dengan surat Al-Fatihah atau bahasan surat Al-Fatihah itu adalah bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ihda ayatiha, salah satu daripada ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, itu. Dan banyak syahid ataupun penguat-penguat, gitu ya, penguat dari pendapat ini, ya, bisa dikatakan sampai puluhan hadis kalau dalam Jalaluddin As-Suyuti. Dan rata-rata kitab-kitab tafsir
yang pengarangnya itu bermadhab Syafi'iyah itu sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah, ya, dari surah Al-Fatihah, dan teknis membacanya bahkan selalu kalau mazhab Syafi'iyah itu dijaharkan, ya, itu. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu menampilkan semuanya, ya, menampilkan semua pendapat-pendapat, gitu ya. Kalau Jalaluddin As-Suyuti lebih condong kepada bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Fatihah, membacanya itu dinyaringkan segala macam, gitu ya. Kemudian tafsir Al-Khazin juga Al-Baghdadi juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dalam tafsir Khazin disebutkan bahwasanya orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau menafikan surat Bismillahirrahmanirrahim dari surah Al-Fatihah, gitu ya, itu orang itu mendapatkan copetan atau mengalami copetan, gitu ya, dari setan. Nah, itu tafsir Al-Khazin, ya, seperti itu. Kemudian jumlah ayatnya tadi sepakat adalah 7 ayat, gitu ya. Cuma beda teknis saja, ada yang mengatakan Bismillah, ada yang mengatakan tidak termasuk. Nah, kalau 7 ayatnya dari mana? Yaitu ayat yang terakhir itu dipenggal jadi 2 sehingga tetap 7. Nah, itu teknis pembagian jumlah ayatnya saja, gitu ya. Kemudian teknis membacanya juga, kalau yang berpendapat Bismillah termasuk bagian Al-Fatihah terbagi 2, ada yang membacanya itu dijaharkan, ada yang disirkan, dibaca tapi tidak dinyaringkan, gitu ya. Atau ada 2 alur teknis seperti itu dalam kitab tafsir. Kemudian jumlah kata dan hurufnya, Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf, gitu. Ya, berarti kalau kita membaca surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti kita telah membaca 113 huruf. Dalam hadis kalau kita membaca 1 huruf Al-Quran, maka kita akan mendapatkan per hurufnya itu pahala 10. Nah, 10 kali 113, ya. Itu pahalanya luar biasa, 10 kali 113. Kemudian mengapa Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab? Padahal ada juga yang menyangkal penamaan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Karena Ummul Kitab itu dalam surat Ali Imran itu berkaitan dengan ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat yang hukumnya jelas, ya, tidak ada subhat, maksudnya maknanya, ya, tidak samar. Nah, sehingga mereka ada yang tidak setuju surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab, ya, dan itu jelas terbantah karena ada nas hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari berkata, ya, di awal kitab tafsirnya disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Quran dan dibaca pada permulaan sholat. Itu ya, dalam Fathul Bari juga disebutkan, itu di yang ke-8. Nah, disebutkan bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan Ummul Kitab. Alasannya ditulis di permulaan Al-Quran. Dan mushaf Utsmani ini yang ada pada kita, dan semua itu kan mushaf Utsmani, ya. Dan sampai hari ini itu tidak ada yang
menentang ataupun menolak ataupun menyangkal. Ya, dan itu tertera dengan jelas surat Al-Fatihah mulai ayat 1 sampai selesai. Artinya penomoran ayat itu tertulis dalam Mushaf Utsmani. Ayat pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu fakta yang bisa kita lihat sampai hari ini, dan itu belum ada yang menyangkal sampai hari ini. Ulama dari manapun dan siapapun, ini bukti bahwasanya semuanya sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu penamaan tentang umul kitab, ya. Karena penulisannya itu ada di permulaan Mushaf Al-Quran dan dibaca pada permulaan sholat, dan bahkan setiap rokaatnya, ya, berapapun bilangan rokaat atau sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, itu harus membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu. Kemudian ada yang mengatakan disebut umul kitab karena seluruh makna Al-Quran kembali kepada apa yang dikandungnya. Jadi inti-inti makna dari 113 surah, ya, di dalam Al-Quran itu sudah terkandung, termuat di dalam surah Al-Fatihah. Itu alasan kenapa di Al-Fatihah disebut umul kitab. Nah, kemudian Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menyebut kata Tadi kan ada umul Quran, ada umul kitab. Ya. Kalau umun ini dari percakapan bahasa Arab biasanya umun artinya itu ibu. Ya, tergantung dari kalimat yang disandingkan kepada umun. Ya, kalau untuk muhadasah percakapan bahasa Arab ya umun. Kalau seorang anak manggil ummi ya berarti itu maksudnya adalah ibu. Tapi kalau dikatakan dengan kuro, jadi umul kuro itu ibu kota. Ya. Nah, dari penggunaan kalimat umun, orang Arab biasa menggunakan kalimat untuk semua yang mencakup atau mendahului sesuatu jika ia memiliki perkara-perkara yang mengikutinya dan ia sebagai pemuka baginya. Nah, itu seperti umur roksi. Nah, itu adalah sebutan untuk kulit. Nah, jadi umur roksi itu adalah kulit yang meliputi otak. Nah, itu. Dan mereka menyebut bendera dan panji, tempat berkumpulnya tentara atau pasukan, ya, yang berkumpul di bawahnya itu disebut dengan umun juga. Jadi umun di sini kalau dikait dengan bendera yang dibawa oleh pasukan ya berarti kayak arroyah gitu ya, berfungsi sebagai arroyah, bendera. Yang mengatakan kota Mekah disebut Umul Qura, nah, itu. Karena keberadaannya terlebih dahulu, ya, dan ia sebagai penghulu bagi kota-kota yang lainnya. Jadi seluruh kota-kota itu mengikuti daripada Mekah begitu ya. Nah, atau menjadi kiblat kan gitu ya. Kalau menjadi kiblat berarti di sana di depan, yang lain adalah menjurus mengikuti ke Mekah. Itu prakteknya yang kita lihat juga, kita rasakan dalam sholat, semuanya berkiblat ke sana. Nah, jadi yang lainnya mengekor. Nah, makanya Mekah disebut dengan Umul Qura. Tapi sebutan Umul Qura juga dibutuhkan untuk yang lain-lainnya. Kayak para nabi-nabi itu diutus biasanya di pusat-pusat keramaian manusia, pusat-pusat pemerintahan, ya. Ummal Qura waman haulaha, nabi-nabi Rasul itu diutus ditujukan kepada Ummul Qura, pusat daripada peradaban manusia, tempat pemerintahan manusia, waman haulaha, dan suku-suku manusia yang bertebaran di sekitar pusat daripada peradaban manusia itu.
Karena tujuan Nabi dan Rasul itu adalah dalam rangka untuk manusia, dan manusia yang paling ramai ya di perkotaan gitu ya. Dan juga pusat pemerintahan tentunya ada di pusat berkumpulnya manusia, yaitu adalah ibu kota. Seperti itu. Kemudian disebut Ummul Qura ini karena bumi terbentang dari Mekah ya, gitu ya. Jadi pusatnya bumi, kalau di sini kita simpulkan pusatnya bumi, pusatnya kota ya, itu dari Mekah. Dari situ kemudian menyebar ya kota-kota yang ada di seluruh bumi ini. Itu alasan daripada Ibnu Jarir gitu ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata tentang Ummul Quran, hiya Ummul Quran wa hiya as-sab'ul mathani wa hiyal Qur'anul azim. Dia adalah Ummul Quran, dia adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia adalah Al-Quran yang agung. Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Jarir atau Bari meriwayatkan dari Abu Hurairah juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hiya Ummul Quran. Ini sama awalnya, dia adalah Ummul Quran. Jadi Nabi menyebutnya dengan Ummul Quran. Wahiyya Fatihatul Kitabi wahiyya sab'ul mathani. Ia adalah Fatihatul Kitab. Ya, Fatihah juga disebut Fatihatul Kitab dari di sini. Wahiyya sab'ul masani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ini bahasan berkaitan dengan penamaan surat Al-Fatihah dengan beberapa nama, dan juga alasan kenapa disebut Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita. Insyaallah akan kita sambung lain waktu insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.